Halo, perkenalkan saya Anyeka Fadila Hidayat dari kelompok A2 NIM G0023-021. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum anatomi blok 1.3 saya. Yang pertama adalah abdominal wall. Nah, ada bagian anterolateral dan posteriornya. Nah, di sini saya mengambil gambar potongan transversal melalui rongga abdomen setinggi vertebral lumbalis 2. Ini yang inferior view. Nah, untuk yang bagian anterolateral itu dia terdiri atas kulit sebagai bagian paling superficial, kemudian dilanjutkan dengan fascia superficialis yang terdiri atas carpa dan camper, kemudian ada fascia profunda, musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini terdiri atas musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis. Nah, itu tadi yang diwarnai merah itu yang flat muscle. Kemudian ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis itu yang vertical muscle. Kemudian setelah musculi et aponeurosis ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan terakhir ada peritoneum parietal. Posterior hampir sama kayak anterolateral, bedanya adalah di posterior tidak ada fascia profunda dan fascia transversalis. Namun di bagian superficial kulit, fascia superficialis dorsi, kemudian dilanjutkan dengan musculus. Nah, musculus pada bagian posterior sendiri itu ada 4 lapisan. Pada lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, dan lapisan keduanya itu ada musculus obliquus externus, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Kemudian lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, sama musculus obliquus internus abdominis. Dan lapisan terakhir, lapisan keempat, itu ada quadratus lumborum, musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Dan terakhir ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Kemudian ada otot-otot di abdomen itu musculi et aponeurosisnya itu ada tadi flat muscle, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis. Nah, untuk arah serabutnya sendiri, musculus obliquus externus abdominis ini dia inferomedial atau seperti yang ada di gambar, dia seperti huruf V ini. Dan untuk yang musculus obliquus internus abdominis, dia arah serabutnya supramedial atau seperti huruf A ini. Kalau lainnya tuh mungkin seperti mengantongi dan seperti ke atas gitu. Ini huruf A, ini yang huruf V. Nah, kemudian ada vertical muscle. Nah, vertical muscle ini tadi ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Dua musculus itu tadi dilapisi oleh atau dibungkus oleh vagina musculi recti. Kemudian lanjut. Oh ya, ini tadi gambar-gambarnya vagina musculi recti itu di sini. Terus ini ada ligamentum inguinale juga. Ini tadi linea alba, dia ada di bagian medial. Kemudian ada pyramidalis, musculus pyramidalis di sini. Nah, udah. Setelah itu saya akan masuk ke bagian rektum anal. Bagian rektum anal itu, jadi rektum itu secara skeletopis terletak tinggi vertebra cervicalis 3, di mana itu ada di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Terbagi dua menjadi rectum proprium sama canalis analis. Nah, untuk yang rectum proprium sendiri itu ada bagian superficial, yaitu ada flexura sacralis sama flexura anorectalis. Kemudian pada bagian profundanya terdapat plique transversalis recti. Nah, kalau digambar ada di sini. Plique transversalis recti juga
terbagi atas 3 bagian. Ada plica transversalis recti superior, plica transversalis recti medial, sama plica transversalis recti inferior. Nah, kalau menurut gambar ada di sini. Untuk yang superior ini medial dan inferior. Kemudian ada zona transisi. Nah, zona transisi ini dari rektum ke kanalis analis, namanya anorectalis junction. Nah, terus jadi pada zona transisi tadi itu ditandainya sama linea anorectalis atau anorectalis junction tadi yang sudah saya sebutkan. Area ini tuh cirinya ada perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Kemudian selanjutnya mungkin langsung saya ke kanalis analis. Di sini tuh dia letaknya ada di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Dia ada 3 segmen. Yang pertama ada zona columnaris, pecten analis, zona cutanea, dan zona hemorrhoidalis. Nah, ini ada zona cutanea ani sama pecten analis. Dia ada di sini dan ada di sini dan di sini. Nah, segmen tadi itu kalau zona columnaris itu dia terdiri atas lipatan longitudinal. Dia dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumner atau kuboid. Nah, kemudian untuk yang pecten analis itu epitelnya squamous kompleks, non keratinisasi. Jadi dia menimbulkan zona putih di mukosa atau namanya zona alba. Kemudian pada bagian pecten analis itu terdapat valvula analis. Terus ada zona cutanea. Nah, zona cutanea ini adalah kulit eksternal. Jadi sudah mulai kulit derma, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Nah, untuk linea anocutanea itu tadi ada di sini. Ini sudah mulai masuk ke kulit atau dermisnya ya. Terus yang terakhir ada zona hemorrhoidalis. Itu dia adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan atau hemoroid karena adanya perlebaran vena hemorrhoidalis. Nah, seperti itu mungkin untuk segmen-segmennya. Nah, untuk bagian superficialnya sendiri itu terdiri atas columna rectalis atau analis atau nama lainnya itu Morgagni, sama tadi ada valvula analis. Nah, valvula analis ini tadi ada di pecten analis sama sinus rectalis. Dan di kanalis analis ini juga ada musculus yang ada. Jadi di kanalis analisnya ada sphincter. Nah, sphincter itu ada muskulusnya. Apa aja muskulusnya? Ada musculus sphincter ani internus. Dia adalah smooth muscle. Kemudian ada musculus corrugator ani. Dia juga smooth muscle. Terus ada 2 skelet muscle yaitu musculus sphincter ani externus sama musculus puborectalis. Ini yang ani externus. Ini susah ya di ini nih. Ini yang sphincter externus tadi di sini. Ini yang internus ada di bagian internal. Ini. Mungkin itu untuk kanalis analis. Lanjut untuk neurovaskularisasinya. Jadi di sini ada arteri dan vena. Pada arteri itu arteri rectalis superior yang ini berarti ke sini. Itu dia adalah cabang dari mesenterica inferior. Ini rectalis superior itu cabang dari mesenterica inferior yang besar ini. Terus kalau yang analis rectalis media dia cabang dari arteri iliaca interna.
Untuk arteri rectalis inferior itu juga dia cabang dari arteri iliaca interna di sini tadi. Kemudian untuk vena itu ada vena rectalis superior. Di sini dia itu beranastomosis sama vena rectalis media et inferior. Di sini. Nah, nanti terjadi anastomosis, nanti akan bermuara ke vena porta hepatis. Dari vena rectalis superior beranastomosis sama vena rectalis media et inferior, dia akan bermuara ke vena porta hepatis. Kemudian untuk inervasinya sendiri itu ada nervus splagnolombalis untuk simpatisnya, dan untuk parasimpatisnya ada nervus splanici pelvici. Ini sini yang splanici pelvici, ini yang splanici lumbalis di sini. Dan pada bagian caudal rectum itu ada diinervasi oleh nervus hemorrhoidalis inferior. Saya lanjutkan ke peritoneum. Untuk peritoneum sendiri itu adalah lapisan atau selaput yang melapisi dinding abdomen bagian profunda sebagai pembatas dari organ-organ di abdomen. Oke, jadi ada dua macam organ yang dilapisi oleh peritoneum. Yang pertama adalah organ intraperitoneal. Itu organ yang letaknya di bagian dalam membran peritoneum atau di bagian profunda membran peritoneum. Nah, ada apa aja sih? Ada hepar, lien, gaster, jejunum, ileum, cecum, kolon transversal, kolon sigmoid. Dan untuk organ yang ekstraperitoneal atau retroperitoneal itu kebalikannya intraperitoneal. Jadi dia tidak semuanya tertutup oleh peritoneum. Ada apa aja? Ada kolon ascendent, kolon descendent, renal, esophagus, rectum, dan lain-lain. Kalau berdasarkan yang dijelaskan oleh Aslab Anet itu Sedgwicker, hafalkan aja Sedgwicker. Kemudian ada di peritoneum juga ada duplikator peritoneum. Ini artinya apa sih? Artinya kayak ada dua lapis peritoneum. Kayak mesenterium dan omentum minus itu terdiri atas dua lapis peritoneum, tapi omentum maius itu terdiri atas 4 lapis peritoneum. Nah, untuk duplikator peritoneum sendiri itu ada mesenteri atau mesenterium, omentum, ligamentum, peritoneum. Oke, untuk mesenteri itu mesenteri itu jadi kayak lipatan pada peritoneum, lipatan ganda pada peritoneum yang luas. Bentuknya kayak kipas dan dia tuh menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Contoh ada kolon, mesokolon. Nah, mesokolon sendiri ini juga terbagi jadi dua, mesokolon transversum sama mesokolon sigmoideum. Nah, terus ada intestinum tenue, mesenterium, appendix, mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, untuk omentum itu dia tuh adalah jaringan lemak yang melindungi organ abdomen inferior. Dia tuh membentang dari gaster dan proximal duodenum. Jadi buat melekatkan visceral intraperitoneal. Nah, jenisnya tuh ada omentum maius sama omentum minus. Nah, omentum maius dan omentum minus sendiri ini punya ligamentumnya sendiri. Untuk omentum maius itu ada 4 ligamentum. Ada ligamentum gastrofrenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenale. Untuk omentum minus itu hanya ada 2 ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatica. Terakhir ada ligamentum peritonei. Dia tuh fungsinya buat
melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Kemudian ada peritoneal cavity. Dia tuh ada greater sac atau cavum peritoneum mayor, lesser sac cavum peritoneum minor, sama ada foramen epiploica Winslow. Jadi cavum peritoneum mayor itu yang warna merah di sini. Ini. Yang garisnya merah. Dan untuk yang peritoneum minor, cavum peritoneum minor itu dia yang warna biru di tengah ini. Nah, apa sih foramen epiploica Winslow itu? Jadi foramen epiploica Winslow itu adalah suatu lubang yang terowongan untuk menghubungkan peritoneum mayor dan cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Dan mungkin itu dulu dari saya, Anya Eka Fadila Hidayat, NIM G002301, kelompok A2. Sekian dari saya untuk laporan praktikum. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salahnya.